Dulur, konten ini saya ambilkan dari Jawa Pos Semarang hari Rabu tanggal 30 November tahun 2022. Ini halaman 1 loh ya. Ini korban arisan online ya, nafsu. Ini jadi orang tersesat ini karena nafsu ya. Korban arisan online digugat perdata Rp 30,9M. Nah, ya akhirnya mencak-mencak loh. Kasihan ini ya. Pelaku oknum ASN Pemprov Jateng. Nah, penipuan arisan online Japo. Nah, ini ya. Radar Semarang. Belasan emak-emak peserta arisan online menjalani mediasi di Pengadilan Negeri Semarang. Emak-emak, ya itu emak-emak duda kan, ya. Nah, saya balik loh ya. Bisa itu loh ya, arisan online, lemen loh. Nah ini karena apa? Hatinya itu apa? Karena hatinya membeku. Nah, saya teruskan lur ya. Mereka digugat perdata oleh YPM alias DK99 yang terlibat dalam arisan online jatuh tempo atau Japo. Padahal 18 orang ini merasa menjadi korban penipuan arisan online dengan nilai kerugian mencapai 13 miliar. Duit kabeh lho. Namun YPM inisial YPM justru membuat gugatan perdata, gugat balik. Nah, dalam pokok perkaranya, penggugat YPM meminta para tergugat untuk membayar seluruh kerugian material penggugat sebesar 10,9M ditambah membayar kerugian imaterial sebesar 20M, sehingga total 30,9M. Kok bisa buat laporan begitu ya? Saat ini kasus tersebut sedang proses mediasi. Namun dari pihak YPM saat mediasi tidak hadir untuk kali kedua, sehingga tidak bisa dimintai keterangan mengenai gugatan. Kuasa hukum dari ibu-ibu arisan di Semarang, Putra Negoro Rekto Seto, menjelaskan mediasi ini dilakukan oleh kliennya karena mereka yang merasa jadi korban. Dikatakan YPM merupakan ASN Pemprov Jateng. Ia menjanjikan keuntungan bagi member arisan. YPM juga menyatakan bertanggung jawab terhadap arisan yang diadakan. Yang mengadakan ini YPM ini, mengadakan sendiri kemungkinan seperti itu ya. Namun ternyata tanggung jawab YPM ini tidak dipenuhi. Lalu arisan yang dikelola macet atau kolab dan sama sekali tidak bertanggung jawab atas kerugian member. Membernya ya rugi otomatis ya. Nah, sedangkan yang bersangkutan dalam satu putaran dapat uang keuntungan tanpa membayar, jelasnya kepada Jawa Pos Radar Semarang Selasa. Ia menyebut seluruh dana dikelola YPM, namun para member tidak mengetahui dana itu untuk apa. Putra menilai gugatan yang dilayangkan oleh YPM itu sebagai bentuk strategi agar seolah-olah para korban yang justru tidak membayar iuran arisan. Padahal justru klien saya yang jadi korban. Nilai yang digugat sekitar 300 juta. Sebenarnya lebih dari itu karena kita melakukan perhitungan
dengan menghubungi kantor akuntan publik KAP. Kerugian untuk klien saya saja 817 juta. Untuk total kumulatifnya sekitar 13 miliar. Ungkapnya. Adapun pola arisan online yang dilakukan oleh YPM ini dengan menghubungi member melalui chat, kemudian dibentuk WhatsApp group. Skema arisan online ini telah dilakukan sejak Februari 2022. Namun waktu bergabung member tidak sama. Istilahnya arisan japo atau jatuh tempo, belakangnya ada nilai katakanlah 100 juta, terus para member ini menyetor 100 juta, kemudian diberi tenggang waktu berikutnya dan dia mendapatkan kelebihan dari 100 juta tersebut. Namun baru jalan sekitar 3 bulan, kemudian YPM tidak melakukan pembayaran. Setelah ditagih, ternyata duitnya tidak bisa pakai. Banyak jatuh tempo, dia tidak bisa bayar, uangnya dikemanakan, pada nggak tahu. Selanjutnya kata dia, langkah yang ditempuh yakni mendorong pihak Polrestabes Semarang dan Polda Jateng mengusut kasus ini. Selain itu juga melaporkan ke inspektorat karena YPM adalah ASN Pemprov Jateng negeri. Salah seorang korban, Sri Dewi Lestari, mengaku mengalami kerugian sebesar 550 juta sejak Maret 2022. Uang tersebut tidak dibayarkan oleh YPM sejak mendapat cek kosong. Warga Pedalangan Banyumane ini lantas melaporkan YPM ke Polda Jateng. Saya melapor ke Polda Jateng pada Selasa 14 bulan 6 silam. Kerugian saya 550 juta. Kalau korban lainnya ada yang 2,7 miliar, ada yang 115 juta dan 800 juta ungkapnya. Sri Dewi Lestari membeberkan awal bergabung dengan arisan online Japo pada November 2021, namun berjalannya waktu uang tidak terbayarkan. Mulai Februari Maret 2022 tidak terbayar sampai dia YPM bayar cek kosong senilai 550 juta. Saat ini laporan masih berjalan, tapi anehnya dia malah menggugat kami secara perdata. Kalau saya tagih dia bahwa petinggi Polda Jateng ucap korban lain, Novi. Lestari ikut arisan online tersebut diajak oleh YPM. Lestari tergiur iming-iming keuntungan besar hingga ikut setor uang ratusan juta rupiah. Kok gelem lho ya, diiming-imingi imbal hasil banyak. Nah, ini jadi ini wong itu do pemberutuk, tertarik karena imbal hasilnya. Dia ngejak saya, bilang join yuk sama arisanku. Apa itu arisan begini, dapat keuntungan, nanti tak share tabel aja katanya. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol M. Iqbal Al-Hudusi mengatakan ada sejumlah warga lain yang melaporkan YPM terkait kasus arisan online. Iqbal menyebutkan yang bersangkutan dilaporkan ke Polda Jateng dan Polrestabes Semarang. YPM berdalih tidak punya kewajiban mengembalikan dana peserta. Katanya itu berdasarkan keterangan penyidik dan Kapolda. Tentu saja ini tidak benar. Kapolda Jateng sama sekali tidak mengenal terlapor dan tidak terkait kasus ini, tandanya. Iqbal menerangkan saat ini kasus tersebut tengah ditangani penyidik di Ditreskrimum Polda Jateng dan dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal 372 dan atau 378 KUHP tentang penipuan. Ini lho ya, ini yang terjebak
arisan online yang dilakukan oleh YPM ini 18 orang. Ini uangnya tidak sedikit, jadi orang ini khusus orang-orang berduit. Kalau orang-orang sing tidak berduit tidak bakal. Nah ini orang punya nafsu, nafsu ingin, dia nggak tahu gimana, jadi orangnya jadi kesasar. Nah ini penyebabnya apa? Ya, sampai orang tergiur dengan iming-iming imbal hasil. Nah, ini saat ini tuh semua orang tuh kalau angan-angannya itu seperti itu. Jadi ya sama dengan yang main judi itu, main judi apapun itu, itu dengan iming-iming seperti ini. Nah, ini kan, tapi ini kan arisan ya, tadi imbal hasilnya sekian kan berapa persen lah. Ini akhirnya orang tergiur. Karena apa ini? Ini ya, jadi karena ucapan-ucapan orang tua ini yang membentuk karakter seseorang menjadi ya ini apes. Ini tergolong orang apes. Jadi uangnya banyak, lain delalai kapusan seperti ini. Nah ini ya juga harus diterima. Nah ini bagaimana agar bisa mengembalikan ke posisi yang semula, ya minta ridho sama kedua orang tua, nanti akan kembali ya. Nah, satu-satunya hanya itu ya. Nggak tahu nanti kembalinya bagaimana ya, ini harus minta ridho pada kedua orang tua dari 18 orang ini ya. Bahkan seluruh Indonesia itu kalau orang semuanya pada minta ridho sama kedua orang tuanya masing-masing, nanti nggak akan terjadi apa-apa seperti ini ya. Kasihan ini. Jadi untuk menyelesaikan masalah apapun itu harus kembali kepada kedua orang tuanya. Jadi ridho pasrah sumeleh. Nanti setelah melakukan ikrar dengan orang tua ngasih ridho pasrah sumeleh, sedangkan anak menerima. Nah itu sudah selesai. Nanti utang-utang ini akan terlunasi. Nggak tahu bagaimana caranya. Nah, jadi seperti itu. Ini kan uangnya mungkin dilarikan kemana ini karena tidak ngaku, tapi saling ngatur, saling don ngumpet nih, don delik nih. Jadi, akhirnya ada yang menjadi korban. Jadi sifat kekerasannya dari YPM dan sifat kekerasannya dari korban. Jadi ini terutama dari korban. Kenapa bisa kapusan seperti itu? Karena belum mendapatkan ridho pasrah sumeleh dari orang tuanya. Nah kalau sudah mendapatkan ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya masing-masing, tidak bakal kehidupannya mengalami apes atau mengalami ini termasuk bencana ya. Bencana kesesatan. Jadi kasihan nah, ini orang sesat ini bisa dikembalikan semula dengan teori ridho pasrah sumeleh. Jadi seperti itu ya. Nah, harus diterapkan setiap hari ya, setiap hari. Kalau nanti ketemu dengan orang tua atau ngebel atau apa gimana itu. Nah gitu lur ya.